rambut gue nggak kontrol, tapi berhubung gue baru bangun tidur jadi ya udahlah. Asli ini capek banget, gue tadi malam ngedit video sampai sahur. Ini kalau misalnya nanti siang editan video gue kelar, kayaknya nanti sore gue mau ngabuburit sama Bobby, Didi, Tipang. Mau sekalian cari es krim Gliko deh buat stok di rumah. Gue sama Tipang suka banget nyetok es krim di kulkas rumah. Nih, lihat. Ini wilayah es krim favorit gue. Ini wilayah es krim favorit Tipang. Si Tipang suka banget sama yang ini. Soalnya ini ada lapisan coklat layernya gitu yang bikin crunchy. Kasian, tinggal satu. Nanti kalau mau gue beliin deh. Nah, kalau favorit gue ini nih. Gue suka banget yang ini soalnya rasa saus stroberinya tuh asli banget, bukan kayak ekstrak stroberi gitu loh. Beda banget rasanya mana yang stroberi asli, mana yang stroberinya cuma ekstrak. Ntar kalian ngerti deh kalau nyobain. Oke, gue mau balik ngedit dulu. Semoga siang ini kelar. Sampai ketemu nanti sore pas lagi ngabuburit nyari buka puasa. Apa gue tidur dulu ya? Gelap. Asik ya? Kita lagi nyobain mobil barunya si Didi. Ya Bob, ada yang ketinggalan. Apaan? Mic. Nggak ada, udah jalan. In a grove by the river, there's a willow tree where we used to meet up, my baby and Oke. Jadi ceritanya kan kemarin kan di Instagram, di Instastory kan gue ngepost mobil barunya Didi nih. Didi baru beli mobil nih ceritanya nih. Bobby juga sebenarnya. Bobby juga baru beli Lo bulan mobil apa ya, Bob? sebelumnya. Bulan 1. Bobby duluan beli, Bulan terus baruan. kemarin Didi kecelakaan naik motor, abis sehat, Trauma udah. Didi langsung nggak mau naik motor lagi, dia tobat, motornya dijual, dia beli mobil ini. Sumpah Didi parah banget kecelakaannya. Ceritain Di, lu sampai kayak gimana Di? Istirahat dulu Di, udah nggak usah gerak. Nah, singkat cerita setelah itu akhirnya Didi beli mobil ini kan, terus gue post di Instastory. Ini screenshotnya yang post gue di Instastory. Habis itu pada nanya tuh, gimana kalau misalnya Bang Arif bikin cerita awal ketemu sama Bobby dan Didi. Banyak yang nanya itu Bobby Didi adenya atau apa? Enggak, tapi Bobby tahu dikira adik gue. Najis gue punya adik kayak Bobby. Akhirnya hari ini gue sama Tipang, Bobby, Didi kita mau ngabuburit nyari buka puasa sambil kita cerita gimana awal pertama kali kita ketemu gitu. Siapa yang mau cerita duluan? Ini kita mulai ceritanya dari mana nih? Dari Bobby lah, dia duluan Oke, yang oke. ditemukan. Ini vlog kali ini bakal beda. Ini kita bakal cuman di mobil doang cerita. Jadi kalau kalian mau, ya kalian dengerin aja udah cerita kita di mobil ini. Ceritanya itu dimulai ketika tahun berapa Bob kita ketemu Bob? 2014 2014. mereka bertanya. Iya, 2014 bener. Jadi waktu itu tahun 2014 gue pengen bikin bisnis waktu itu, which is itu Opa Yakitori, sate Jepang. Gue sama Tipang bingung karena kan itu nggak mungkin kita yang megang. Kita butuh partner buat megang bisnisnya. Gue minta tolong lah sama ada teman gue, anggap aja lah namanya Mr. G. Mr. G ini teman gue, dia banyak kenalan sama anak-anak yang suka entrepreneur juga. Dia waktu itu bilang, wah gue punya nih satu kenalan, nanti gue bawa ke sini deh. Bagus banget orangnya. Orangnya bagus banget, rapi dan lain-lain. Tapi dia dari luar kota. Tapi dia dari Ntar luar gua tanya kota. dulu mau Ntar gue kesini tanya atau dulu. enggak. Soalnya dia udah punya bisnis. Lanjut Bob, ceritain Bob. Gue punya bisnis dulu sebelum sama Bang Arif, jualan bebek goreng, bebek Lo di Jambi kan? Bebek. Bebek. Pakai K, bebek. bebek goreng. Lo waktu itu di Jambi kan? Iya. Apa namanya bebeknya, kasih tahu. Bebek lasak. Pas lo diajak ketemu gue itu Masih jualan gue. setengah bangkrut. Setengah bangkrut, hidup segan mati tak mau. Tapi dia udah jualan. Mau ditutup sayang udah lama, nggak ditutup nggak untung. Ya udah, akhirnya ditawarin Mr. G, mau nggak nih ke Jakarta, ada temen gue orang yang terkenal, nggak nyebut nih namanya Bang Arif kan. Mau aja lagi. Gue mau aja Nggak, kan. Berarti waktu itu posisinya lu diajak ke Jakarta sama orang buat ketemu orang yang lu nggak tahu namanya siapa. Iya, nggak Ini- disebut sama dia. Ini sumpah demi Allah, ini nggak rekayasa. Ini cerita kejadian sebenarnya. Jadi waktu itu posisinya adalah Bobby ke Jakarta dari Jambi. Nekat banget dia terbang dari Jambi ke Jakarta buat ketemu sama orang yang dia nggak tahu siapa. Jadi singkat cerita datanglah mereka ke rumah gue, depan rumah. Si Mr. G ini suruh Bobby tunggu di mobil. Dia masuk ke rumah gue, terus dia bilang, "Rif, ini posisinya anak ini nggak tahu dia mau diketemuinnya sama lu," katanya kayak gitu kan. Terus gue bilang, "Wah, serius Bang, dia nggak tahu." Ya udah ntar lo ngobrol aja sama dia.
Ya udah gue bilang ya udah nggak apa-apa, bawa masuk aja. Gue waktu itu di belakang di kolam renang ya Bob, di halaman Iya, belakang kan. kolam. Gimana Bob ceritanya pas Mr. G itu ke Pas mobil? masuk kan ada anjing kan, gue kaget tuh. Penting banget sih bagian itu. Tapi lo belum tahu itu Belum gue kan? tahu. Lo belum tahu itu gue kan? Gue wah Bang Arif, gue bilang kan. Soalnya gue dulu follow Twitter Bang Arif sama yang ngefans Apaan sih? Terus. Ya gue kaget kan, lah Lo baru tahu itu gue. pas udah depan pintu, pas Bang Arif di nyamper gue di depan pintu gitu kan. Terus Wah Bang Arif, gue bilang, ya gue gak nyangka aja. Lah, kalau gini ya udah gue mau dah. apa Bob yang bikin lo berani dari Jambi ke Jakarta ketemu orang yang lo nggak tahu orangnya siapa Bob? Wah, Dan lu juga nggak tahu bisnisnya apa anjir. Dan lo juga nggak tahu bisnisnya apa. iya pertama nggak tahu. Dia nggak tahu mau jualan sate. Dia cuma tahu pokoknya partneran aja sama orang di Jakarta yang dia nggak tahu siapa. Itu antara nekat, geblek, Atau siap atau goblok aja udah. Udah nggak ngerti gua. Nekat Iya. sih. Nekat. Pertimbangan lo apa? Pertimbangan lo apa? Kenapa lo Wah. berani ke Jakarta? Ada ya, ini bisnisnya kayak bagus, belum tahu bagus, cuman abis itu kan kita langsung nyoba tuh sate Jepangnya Bang. Abis itu gue mutusin, wah ini satenya enak, terus partner gue Bang Arif lagi, ya udah ada power gitu kan. Bukan. Maksud gue bukan pas lo udah tahu partnernya gue. Pas Oh. lo dari Jambi ke Jakarta, lo kan nggak tahu mau ketemunya sama siapa Bob. Kok lo nekat banget berani ke Jakarta? Karena gue percaya sama Mr. G ini Bang. Oh, gitu. poinnya berarti karena lo percaya Gue percaya sama pasti lo nggak mungkin disesatkan sama dia. gitu. Oke. Terus lu tutup tuh bebek. Pas gue abis dari Nah, Jakarta masih buka. bentar. Jadi udah nih ngobrol, gue ngobrolin bisnis yang sate Jepang. Akhirnya baliklah Bobby lagi ke Jambi. Gue bilang ya udah nanti kita sama-sama mikir-mikir dulu deh enaknya gimana gitu kan. Akhirnya lo balik kan ke Jambi kan besoknya kan. Lo di Jakarta berapa hari? Jakarta gue 3 hari. Nah sampai di Jambi gimana? Lo gimana? Gue nunggu kabar Bang Arif tuh lama banget, hampir sebulan. Wah, Iya, gue kenapa sampai ini? sebulan baru ngabarin lagi. Terus Terus ya gue WhatsApp ke Bang Arif kan. Akhirnya dapat kabar, ya udah akhirnya gue jual semua piring sendok, kuali kompor gue, kursi buat modal gue kesini selama hidup. jadi Gua- jadi Lu kan nggak direstuin sama bapak lu kan? iya, lo nggak diizinin kan sama Gue nyokap lo nggak kan? ngizinin, soalnya usaha gue udah lama cuy. Terus nggak usah tutup, sabar dulu ini. Wah emak gue nggak tahu kan cerita gue. jadi Bobby akhirnya setelah tahu itu gue, akhirnya dia memutuskan nutup bisnis bebek lasaknya di Jambi. Lo jual sampai sepiring-piring sendok-sendoknya ya Bob. Gue jual semuanya Bang. Lo jual semuanya Anjir terus ada yang beli tuh sendok. Ada. akhirnya lo jual semuanya terus terus lo pindah kan ke Jakarta kan. Lu pindah Jakarta. Akhirnya kita mulailah bangun bisnis itu. Sampai akhirnya sebenarnya awal-awal bisnisnya itu kacau juga ya Bob. Maksudnya belum kelihatan sampai pas sudah beberapa bulan baru kelihatan hasilnya kan. Sampai akhirnya kita buka cabang. Nah, di tengah perjalanan pas lagi buka cabang itu, kita kekurangan orang. Orang-orang nih buat Wait, stop. Gelap. Kita sambung setelah terowongan. Tapi itu posisinya gila juga. Bobby kan emang dari awal dijanjiin jadi partner kan. Tapi dia nggak ujuk-ujuk udah terima beres gitu. Dia nggak terima beres. Jadi pas pertama kali Dia Bobby bener-bener dari bisnis bawah. sama gue, dia jadi tukang sate. Lo ngipas dulu kan, Wah, Bob? kipas hati gue. Ngipas sate ke pasar. Pokoknya dia benar-benar ngelakuin tuh dari nol banget, dari dari iniin gerobaknya segala macam deh. Hujan-hujan, hantam Bolak-balik gitu. hujan-hujan. Dan gue yang bingung sama Tipang, gue salut banget. Bobby nggak pernah sakit. Sekali sakit kena cacar. Jelek banget. Dari dulu, dari tahun 2014 sampai sekarang 2017 dia cuma pernah sakit 1 kali, cacar. Dah. Sumpah itu Bobby kuat banget. Nah, udah singkat cerita udah kan tadi kan Wah, lu udah sering jalan. berantem sama Dia preman. jalan bisnisnya. Nah itu udah lumayan tuh. Lo dulu pokoknya pas awal baru bisnis yang sate Jepang itu, lo sempet pengen balik ke Jambi kan gara-gara kita belum untung kan Bob. Belum ada untung apa. Jadi belum ada untung. Belum dipromoin banget. 3 bulan pertama Bobby udah sempet pengen give up. Apa gue balik ke Jambi lagi aja ya. Nah di tengah-tengah bisnis itu tiba-tiba kita kepikiran kayaknya kita perlu tambahan 1 orang lagi. Kita perlu tambahan 1 orang lagi buat ngebantu ngejalanin bisnis kita. Terus Bobby bilang, gue punya temen di Malang. Nah tapi dia susah nih bang, gue ngeyakinin dia. Waktu itu temannya Bobby ini mau daftar jadi pramugara. Di, lo nongol di tengah di. Kenapa lo dulu mau jadi pramugara di? Lo random banget di. Lo dulu pengen jadi pramugara di? Iya, pramugara gagal ini. Biar bisa jalan-jalan.
Terus sebelumnya kan lo di ini juga kan? Lo bikin bisnis juga tapi Gue bisnis bangkrut juga. kan? Gue jualan pisang goreng. Gue kirim ke, jadi jualannya gue kirim ke titipin di sekolah-sekolah, kantin sekolah gitu bang. Gue bawa motor tiap terus? pagi, gue keliling. Gue jualan 2 tahun. Habis gitu jualan gue nggak laku. Terus gue kerja di Bukannya bakso dulu lo jual? bakso dulu. Gue pernah jual bakso, pernah jual soto ayam. Pokoknya intinya nggak ada yang berhasil lah. Nah, Ada yang jalan. Bobby sama Didi ini dulu pernah mereka ikut pelatihan entrepreneur gitu, mereka kenal di situ. Nah, udah nih ceritanya, ya udah gue bilang kalau lo yakin Bob dia kerjanya bagus, lo ngeyakinin dia Bob biar dia mau ke Jakarta. Itu Kata si Bobby posisinya kayak gitu. Didi masih kerja di restoran pizza. Lo jadi apa sih, Di? Gue jadi yang masak di belakang. Tapi Jadi jabatan koki lo lagi. rendah banget kan? Parah. Parah kan, Di? Jabatan lo rendah banget kan, Di? Nah, pas itu ya udahlah si Bobby mulai ngeyakinin Didi. Nah, pas banget waktu Bobby ngeyakinin Didi, lo mau dipromosiin naik jabatan bukan sih? Didi mau dipromosiin sama bosnya jadi supervisor. Setengah mati tuh gue bilang sama Bobby, udah pokoknya gimana caranya lu ngeyakinin Didi buat pindah ke Jakarta. Nego, sepindahlah Didi ke Jakarta. Didi pindah ke Jakarta waktu itu dia random banget, dia nggak kenal siapa-siapa, nggak punya keluarga, nggak punya segala macam. Waktu itu ngekos ya sama lu ya Bob. Sama dua Akhirnya numpang kosan Bobby dulu. Didi numpang di kosannya si Bobby. Pas kerja bareng, Didi kerjanya rapi banget, rajin segala macam kan, kayak ulet banget gitu loh. Kalau misalnya si Bobby kan dia kerja dia orang lapangan kan. Kalau misalnya Didi ini yang bagian yang mikir, ngurusin pembukuan dan lain-lain. Nah, pas sudah kayak gitu, ketemulah lagi sama si Mr. G. Mr. G ini ikut pelatihan entrepreneur itu juga dulu sama Bobby sama Didi. Gue update ke Mr. G kalau misalnya gue udah nambah lagi nih satu tim gue. Tim gue itu adalah si Didi. Gue bilang kerjanya itu bagus banget, rapi banget. Gue bilang kayak gitu. Ini kita yang bawa kan ya jalannya. Bentar gelap. Kita lanjut setelah terowongan. Ini part paling seru sih di bagian sini sih. Setelah ngobrol-ngobrol, ternyata dari awal pas gue minta orang ke Mr. G, dia itu maunya ngenalin gue sama Didi. bukan gua. Bukan Bobby. Jadi dia salah pas dia mikir, oh gue kayaknya mau ngenalin orang deh sama Arif, gue kasih Didi aja. Dia tuh pengen ngenalinnya Didi, yang dia bilang kerjaannya rapi, pintar, bagus. Itu tuh maksudnya Didi, Bukan gua. bukan Bobby. Tapi entah kenapa otaknya lagi blank, yang dia kasih nomornya si Bobby, yang diajak si Bobby. Itu kita tahunya dari mana ya waktu itu ya Bob? Dari si Mr. G. Mr. G yang cerita kan? Sebelum itu gue udah curiga kan, pas gue balik sama dia nanyain, Bobby yang satu tim sama aku kan? Bob bilang, bukan mas, kita kan satu kamar mas. Gue bilang gitu kan waktu acara pelatihan. Satu tim di lapangan kan mas G sama Didi. Gua bilang. Oh itu yang pas pelatihan entrepreneur itu ya? Nah dari terus? situ gue mulai curiga, wah jangan-jangan nih mas Gidi mau ngajakin Didi terus salah orang ngajakin. Terus lo diem aja daripada Nah, terus tau nggak? Itu kita tahu ternyata si Mr. G itu salah orang itu 1,5 tahun setelah kita kenal ya, Bob. Iya. Dan Bobby diem aja. Bobby bang. Dia diem aja. Ternyata Mr. G itu dari awal pengen itu ngenalin gue itu sama Didi, bukan sama Bobby. Tapi dia salah orang. Emang kalau udah jodoh tuh emang ada aja jalannya ya, Bob. Iya. Ya udah, akhirnya kita kerja bareng sama Didi juga sama Bobby. Berapa lama ya kita kerja bareng? Udah sekitar 3 tahunan ya. Iya. 3 tahunan ya udah, alhamdulillah sih. Ya sekarang udah lumayan lah. Bobby pas datang bawa koper doang satu, itu juga bukan koper, tas doang ya, Bob. Sekarang dia udah beli mobil baru kemarin. Didi juga bawa ransel doang dari Malang. Sekarang udah bisa beli mobil ini. Gue sih bersyukur, tepuk tangan lah buat semuanya. Thank you Bang Ari. Emang itu enggak, gue juga thank you ke kalian. Cuman maksudnya ini emang kalau jodoh itu ada aja jalannya ya. Kita putar balikan ya. Ini kita mau buka apa nih? Yang manis-manis apa ya? Es Apa? krim dah, aku pengen es krim. Gimana? Es krimnya jangan di tempat buka, beli aja di mana gitu. Ini buka 15 menit lagi. Serius lu Bob? Serius ya? Es krim deh cari. Iya deh, mau di mana? Aku pengen es krim yang ini, yang kriuk-kriuk. Silakan masuk. Ini ya? Yes. Kalau lo gimana, Di? Sebenarnya intinya Yang kerja. penting langkah. Iya, intinya kerja apapun itu sebenarnya yang penting
Sebenarnya sigap ya. nggak ada satu yang menjamin bahwa ada orang bakal berhasil di situ gitu loh bang. Yang penting Karena belum udah tentu kita lakuin kemarin aja. berhasil juga kan. Kita juga belum nggak ada jaminan berhasil juga. Lo nggak kuliah kan ya berdua? Kagak. Nah itu juga Pede banget. Oh ya, mereka berdua nggak kuliah, mereka tamatan SMA ya. Tamat SMA. Cuman setelah SMA mereka ikut yang pelatihan entrepreneur itu ya. Iya, iya. Seenggaknya mereka ada niat lah buat berusaha. Kamu beli yang mana? wah gue galau nih kalau udah kayak gini. Aku tim itu. Kamu Bentar. yang selai kan sukanya. Yang mana ya? Aku suka dua-duanya, bingung. Aku mau yang ini deh, yang strawberry Aku kayak biasa. sukanya yang ada kriuk-kriuknya. Ini favorit gue udah jelas. Aku mau 2 deh. Alhamdulillah. Hirobil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Batalin tuh. Oke, ini si Didi lagi ke sana mesen makanan. Kita habisin takjilnya dulu. Sendoknya mana ya? Kamu udah makan aja? Wah, kita nggak ambil sendoknya lagi tadi. Gue minta sebelah. Ya udah Bob, minta sendok Bob. Lagi maksudnya ribet-ribet. Ini soalnya enak yang ini. Coba ini enak banget, kamu mesti coba. Enggak, aku tim saus sih. Aku tuh crunch. Gue ngeliat salsa juga, salsa Bila DR di Instagramnya dia juga tim crunch, Gliko sama kayak Tipang. Gue nggak ngerti salsa. Kamu salah pilih tim, harusnya tim saus. Ini pasti kalian nontonnya pas lagi puasa ya. Ini gue bikin kalian ngiler ya. Strawberry. Wah, kamu mesti coba kriukan aku sumpah. Nih ya, kalian coba kalau misalnya ada di tempat dekat rumah kalian cobain Gliko yang saus strawberry. Ini enak banget. Kalau nggak enak lo marah deh sama gue, asli. Kriukan yang crunch, sumpah. Ini seger kalau buat buka. Ini out of topic, si Gliko Wings ini lagi ada giveaway. Kalian coba tulis deh di kolom komen kalian tim saus atau kalian tim crunch kayak si Tipang. Giveaway-nya ada di Instagram juga. Segenyak banget. Gue lupa caranya gimana, ntar gue tulis di sini, kalian screenshot aja, kalian capture ya. Sini. Kamu ingat nggak sih pas di Jepang kita mesti joget dulu biar dapat ininya? Antar aja mas. Wah, makanan datang. Ini apa aja? Wow. Habis. Oke, thank you mas. Jadi kemarin yang pas di Jepang itu pas banget itu yang kita ke Jepang sama Didi. Kan kita ke pabriknya Gliko. Ada videonya di YouTube gue. Itu pertama kali gue nyoba es krim Gliko dan gue langsung jatuh cinta. Es krimnya enak banget. Ini kalau di wow. Enak banget. Parah. Gimana ya ini aku nutup videonya ya. Jadi intinya buat kalian, ini kita balik ke topik tadi lagi. Buat kalian yang nanya cerita gimana awalnya Bobby ketemu sama gue, gimana caranya Didi ketemu sama gue, semuanya udah terjawab di ngobrol-ngobrol kita barusan. Apa ya, gue sih semoga ada yang bisa kalian ambil dari cerita itu. Lo Bob, kalimat terakhir nih Bob sekalian mewakili Didi. Jangan pernah takut dan pernah menyerah. Bener banget ya. Ya udah, yuk ini makanan udah nyampe. Kita buka dulu videonya, kita sambung nanti kapan-kapan kita mau bikin lagi. Oke? Ya, assalamualaikum. Enak banget. Enggak, aku mau yang saus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikut giveaway dari Gliko. Makanan gue belum datang, Bang. Dan jangan lupa masuk tim gue, tim saus. Jangan masuk tim Gue tetap crunch tim kayak crunch. Tipang. Meskipun yang saus enak, gue tetap tim Enggak. crunch. Salsa, lo salah ikut tim crunch. Lo harus ikut tim saus kayak gue. Itu berarti pendidikan setinggi apa juga nggak ngejamin lo sukses juga sebenarnya. Kalau lo takut ngambil peluang ya sama juga bohong. Ya tapi jangan lo jadi nggak sekolah juga gara-gara kayak gitu. Ntar salah ngertiin lagi, nggak gitu juga maksudnya. Yang penting ngambil keputusan. Ya kagak dibawa orang random mau-mau aja juga sih. Kalau Itu sih kemarin kelewatan sih, kalau Bobby sih kelewatan sih. kalau kemarin taunya kita penyalur organ tubuh. Lu apa kabar Bob sekarang?